Masih ingat dengan saya, Bu? Masih. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Baik. Nah, sesuai dengan janji kita minggu kemarin, hari ini kita akan membahas tentang pemeliharaan rumah sehingga terciptanya rumah sehat. Saya akan memberikan materi kurang lebih 10 menit. Di mana Ibu maunya, Bu? Di sini saja. Baik. Apakah Ibu tahu apa itu rumah sehat? Tidak. Di sini saya ada materi tentang rumah sehat. Nah, rumah sehat dapat diartikan sebagai tempat berlindung, bernaung, dan tempat untuk beristirahat sehingga menimbulkan kehidupan yang sempurna baik fisik, rohani, maupun sosial. Nah, apa sih syarat fungsi rumah sehat tersebut? Yang pertama adalah mencegah penyakit, mencegah terjadinya kecelakaan, dan nyaman bagi penghuninya, dan menurunkan ketegangan jiwa dan sosial. Nah, apakah Ibu tahu apa saja syarat-syarat dari rumah sehat? Belum. Nah, menurut Kemenkes, rumah sehat tersebut adalah bahan bangunan yang terbuat dari zat-zat yang tidak berbahaya dan tidak menjadi tempat berkembangnya mikroorganisme. Nah, lantainya itu harus kedap air dan mudah dibersihkan. Pencahayaannya harus menerangi seluruh rumah dan kualitas udara dengan suhu yang nyaman, kelembapan udara, dan adanya pertukaran udara. Nah, di ruang tidur, ruang keluarga, dan setiap ruangan itu harus ada sirkulasi udaranya. Ada kamar mandi, jamban, dan tempat cuci harus kedap air dan mudah dibersihkan. Langit-langit harus mudah dibersihkan dan tidak rawan adanya kecelakaan. Nah, bumbung rumah untuk yang tingginya 10 meter atau lebih harus dilengkapi dengan penanggal petir. Ruang dapur harus dilengkapi dengan sarana pembuangan asap, dan ruangan harus ditata agar berfungsi sebagai ruang keluarga, kamar tidur, ruang makan, kamar mandi, dan tempat bermain anak. Nah, di rumah tersebut harus adanya ventilasi minimal 10% dari luas lantai, dan tidak adanya binatang menular seperti kecoa, tikus, dan binatang yang dapat menyebarkan atau menularkan penyakit. Kemudian adanya air bersih dengan kapasitas minimal 60 liter per hari untuk per orang, dan kualitas air harus memenuhi persyaratan kesehatan air bersih, dan tersedianya sarana penyimpanan makanan yang aman dan higien. Nah, untuk limbah-limbah seperti limbah cair dan limbah padat harus dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian kepadatan ruang hunian tidur, yaitu luas tidur minimal 8 meter persegi dan tidak dianjurkan digunakan lebih dari 2 orang dalam satu kamar kecuali untuk anak di bawah umur 5 tahun. Nah, sampai di sana apakah rumah Ibu sudah termasuk rumah yang sehat? Belum. Kenapa, Ibu? Di rumah belum ada jamban. Nah, benar sekali Ibu, karena di rumah Ibu belum ada jamban yang sehat. Nah, apa Ibu tahu apa itu jamban sehat? Belum. Nah, jamban sehat itu sendiri adalah tempat pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit serta mencegah dan mengurangi kontaminasi tinja terhadap lingkungan, sehingga dapat terjadi penyakit-penyakit yang dapat menular kepada kita seperti tifus, disenteri, kolera, dan sebagainya. Kan Ibu melakukan mandi, cuci pakaian, dan cuci piring itu di sungai. Nah, sementara masyarakat lain bisa saja dia membuang limbahnya itu ke sungai, seperti limbah cair maupun limbah padat, sehingga nanti keluarga Ibu dapat terserang tifus, kolera, dan disenteri. Untuk itu kita perlu adanya jamban sehat. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, manfaat dari jamban sehat adalah menjaga lingkungan bersih, sehat, dan tidak berbau, tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya, tidak mengundang lalat, serangga, sehingga dapat menjadi penularan penyakit dan memutus siklus penyebaran penyakit yang terkait dengan sanitasi seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, apakah Ibu tahu apa saja kriteria dari jamban sehat itu? Nah, kriteria dari jamban sehat yaitu tidak mencemari sumber air, bebas dari serangga dan tikus, tidak mencemari tanah, permukaan tanah dan sekitarnya, tidak berbau dan nyaman digunakan, aman digunakan oleh pemakainya, mudah dibersihkan dan tidak menimbulkan gangguan bagi pemakainya,
dan dilengkapi dinding dan atap pelindung dan memiliki ventilasi yang cukup baik, dan lantainya itu kedap dengan air. Nah, sampai di sini apakah ada yang Ibu tanyakan? Nah, dapatkah Ibu sebutkan kembali apa itu rumah sehat? Rumah yang bisa memberikan kenyamanan, tadi, Baik itu rohani, ya, untuk fisik, isi keluarga. Kemudian lupa ya. Nah, jadi rumah sehat itu adalah rumah atau tempat berlindung menaung yang aman, nyaman bagi penghuninya, sehingga menimbulkan kesehatan fisik, rohani maupun sosial. Karena tampaknya Ibu sudah mengerti dengan materi yang saya berikan, minggu depan saya akan kembali lagi dengan membahas bagaimana cara kita untuk membuat jamban sehat tersebut. Kapan Ibu dan Bapak bisa ada di rumah? Minggu depan. Minggu depan, waktunya sama Ibu. Baik, minggu depan saya akan kembali lagi untuk membahas jamban sehat tersebut. Saya permisi dulu ya, Bu. Don't wanna leave this playdate with you.